Ya, pada hari ini kegiatan kita adalah melanjutkan vaksinasi terhadap babi peliharaan yang berada di kandang. Dan kita selama 2 hari yang lalu kita sudah melaksanakan kegiatan di seberang kampung. Jadi pada hari ini khusus untuk vaksin babi yang masih hidup. Jadi kita juga ucapkan terima kasih kepada tim dari UPT Keswan bersama PPL yang ada di wilayah Kecamatan Kombeng, khususnya di Desa Mio Baru, yang pada hari ini bersama-sama untuk melaksanakan vaksinasi di dalam Desa Mio Baru. Terima kasih. Pada siang Kamis 2 September 2021 kita melakukan kembali penyuntikan vitamin pada babi yang Mio seberang di kampung-kampung. Sekarang kita di RT 8. Kemarin juga setelah mengamati dari gejala babi tersebut, lemas, sempoyongan, waktu masih hidupnya, terus habis itu hampir mati, perjalanan penyakitnya mati, setelah itu kejang-kejang, mati. Dilihat lagi dari beberapa bangkainya itu menunjukkan prolapsus ani, keluarnya darah beserta leleran di hidung. Itu menunjukkan bahwa itu batuknya luar biasa, batuk yang hebat sehingga sampai keluar leleran hidung dan sampai darah, dan anusnya keluar, kalau kita bisa disebut dengan prolapsus ani. Setelah lanjutnya itu kita melakukan bedah bangkai atau nekropsi. Kita lihat pada organnya, pertama limpa yang menunjukkan identik dengan ASF atau African Swine Fever, demam pada babi Afrika. Terdapat limpa tersebut berwarna hitam. Jantung kita periksa lagi, terdapat cairan di perikardium atau lapisannya jantung itu. Dibukanya lagi jantungnya, lapisan perikardium dibuka, ada bercak merah atau hemoragi atau PTK juga, menunjukkan bahwa itu SF. Setelah lanjut lagi pulmo atau paru-paru membengkak, organ ginjal membengkak, ada hemoragi, dan satu lagi hepat atau hati membengkak juga, membesar, terdapat hemoragi juga. Nah, selanjutnya kita bisa mengidentifikasi tanpa menunggu lab disebabkan oleh kasus yang pada Mio Baru Kecamatan Kombeng ini ASF. Untuk pencegahannya yang perlu dilakukan dari warga seharusnya yaitu melakukan desinfektan setiap kandang. Jika masih ada peternak yang memiliki babi yang di seberang atau di kampung, jika memberi makan masih ada yang ada hidup di seberang, saat keluar lagi ke kampung, jangan kontak dengan babi yang di kampung. Atau alangkah baiknya mandi, ganti pakaian, baru kontak lagi dengan babi di kampung. Desinfektan, kalau desinfektan di sini tidak ada, sulit dicari. Apa solusinya ya? Solusinya yaitu satu, pakai deterjen, Riso atau Daya. Kenapa pakai Riso atau Daya untuk pencuci pakaian itu? Karena deterjen itu bisa melarutkan dari virus itu, ada amplopnya. Amplop itu lapisan terluar itu bisa menghilangkan amplop itu sehingga virus tersebut mati. Dan bakteri-bakteri kumannya bisa mati. Kedua lagi, setelah disemprot disinfektan atau deterjen, yang paling penting jangan sampai ada babi yang masuk atau keluar atau jual beli babi di Mio Baru ini, baik dari desa manapun, kampung manapun, kota manapun, negara bahkan, jangan sampai ada yang masuk. Kalau bisa jangan ada yang masuk juga di Kombeng, karena banyak juga beberapa desa yang memiliki populasi babi seperti Kombeng Indah, Makmur Jaya, Gunung Gajah,
Kampung Muarawaho, di Kecamatan Muarawaho, Dabek, Neslabing, Liak Lai, sama Benhes. Jangan sampai ada babi apapun masuk di sini, karena ini masih dalam wabahnya flu babi, takutnya menyebar ke seluruhnya, tambah panik. Karena tenaga medis kita dari puskesmas tidak sebegitu banyak untuk menangani kasus wabah ini. Selanjutnya, setelah pencegahan, masih ada lagi babi yang hidup di kampung sehat, bisa dikonsumsi. Untuk sementara bagian jeroannya, bagian dalamnya, organ dalam jangan dikonsumsi dulu, dagingnya. Kalau di daging saat dipotong ada bercak merah, lebih baik jangan dikonsumsi atau dimusnahkan aja langsung. Kalau masih terlihat dagingnya segar, sehat, lemak, tidak ada pucat, tidak ada apa, bisa dikonsumsi. Hanya untuk dagingnya dulu, karena wabah kita ini baru sekitaran dari mulai laporan Jumat, Sabtu banyak meninggal, sekarang Kamis hampir 97% pada meninggal yang di seberang semua. Itu jangan sampai ada jumlah lagi yang setelah dari Miau seberang masuk ke perkampungan itu. Dagingnya dapat dikonsumsi asal yang mati memang dari warga sekitar, ada bercak darah atau tidak. Kalau tidak ada, ya baik dikonsumsi, tapi jeroannya jangan dikonsumsi itu untuk mencegah. Masa ia makan babi dengan yang sakit-sakit, nanti orang yang sakit kan repot. Sebenarnya kan tidak zoonosis, tidak menyerang pada hewan, babi ke manusia, tapi untuk pencegahan lebih baik daripada mengobati. Kalau seberapa flu babi Afrika ini seberapa bahayanya, karena laporan dari beberapa Kementerian Pertanian atau jurnal-jurnal tidak menunjukkan bahwa itu babi yang terinfeksi African Swine Fever itu zoonosis. Zoonosis dikatakan adalah hewan itu menyebar dari hewan ke manusia, manusia ke hewan. Tidak ada laporan menunjukkan bahwa itu zoonosis. Jadi hanya penyebarannya melalui babi ke babi. Nah, kalau ada hewan lagi menyerang dari babi ke anjing, ya perlu diteliti lagi. Karena untuk sementara itu African Swine Fever Disease. Ya, untuk penyebarannya di Miau Baru ini awal mulanya kemungkinan juga kita tidak tahu pastinya apa kita masih menerka. Pertama mungkin dari transmigrasi dari serangga vektor lalat kutu babi dari mana? Mungkin dari masyarakat Miau Baru, khususnya pemuda-pemudi atau inai, amai, itu mungkin suka berburu di hutan. Mungkin daerah berau atau perbatasan, sehingga setelah diburu, dipotong limbahnya, dipotong darah, organ dalam dari usus, mungkin tidak bisa dikonsumsi atau sisa-sisa makanan ditampung. Setelah ditampung, banyak lalat yang sudah terinfeksi ASF itu, lalatnya migrasi lagi ke Miau seberang atau ke kampung yang ada amai inai, pindahkan lagi ke seberangnya itu, mungkin dikonsumsi. Nah, setelah itu kejadiannya 1-2 mati, mungkin dianggap wajar. Lama-lama kok semuanya merebah, mati semua. Pertama dari vektor serangga, kedua lagi dari limbah, ketiganya lagi mungkin habis berburu ketemu babi yang sakit, setelah itu keburu pagi mungkin jam 6, oh babi saya di seberang belum kasih makan, mungkin disiapkan makanan. Setelah makan, bukan makanannya yang terkontaminasi, badannya itu, dari pakaiannya itu mungkin dari hutan buru, belum cuci, belum apa, langsung ke seberang kasih makan, anggap itu biasa aja, ternyata sudah terkontaminasi. Untuk pastinya, yang pasti 100% ini dari perjalanan
dari gejala babi itu, babi mati. Setelah mati yang pasti untuk menunjukkan bahwa itu ASF 100% ASF, menunggu hasilnya kemungkinan 1 bulan. Tidak tahu itu kenapa 1 bulan, mungkin bisa dikoordinasi juga mungkin dari pihak kecamatan untuk mendesak, dari UPT sendiri juga mungkin sudah kita mendesak secepatnya biar warga tahu pasti apa. Kita bisa positifkan itu ASF, Pak. Dari organ yang sudah kita periksa, dari gejalanya, kalau cuma gejala misalnya radang paru-paru, ada leleran hidung, ada campur darah, ada prolapsus, mungkin kita kalau kematiannya cuma 1-2 kita bisa menyebutnya itu pneumonia, radang paru-paru itu. Tapi ini jumlahnya bukan 1-2, hampir mayoritas mati. Nah itu, Pak, kita langsung menyebutkannya, kita bukan menerka-menerka, wah ini ASF, ini shock kolera, ini penyakit antrak, ini penyakit PMK. Enggak, kan semua penyakit itu ada gejala indikasinya tuh, Pak. Gejala klinis, baru kita lihat lagi nekropsi patologi yang terjadi dalam organ dalam, semuanya mengarah ke ASF. Kalau upaya pemerintah untuk menangani ini, mungkin titik beratnya kita ini, Pak, yang ada kayak dokter hewan, paramedik di UPT Puskeswan, titik beratnya dari mungkin penyuntikan vitamin seluruh babi yang ada di sini, untuk semuanya disuntik. Kalau untuk penanganannya itu, Pak. Tapi untuk pencegahan memang yang terbaik itu 95% itu dari masyarakat sendiri, Pak. Lihat babi mati, kubur, kalau bisa dibakar. Itu kan dari kejadian ini kita lihat dari provinsi sendiri, provinsi menyerahkannya di kabupaten, kabupaten menyerahkannya ke dinas pertanian. Dinas pertanian sudah melakukan sampel ke sini, dibantu dengan kita petugas UPT Puskeswan Kombeng untuk mengambil sampel organ dalam. Saya rasa itu sudah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan, sehingga kerjasamanya bagus dari aparat desa sendiri, kecamatan, dari Pak Siktam yang dari pertama sampai terakhir ini mungkin beliau yang paling terdepan. Waktu tenaganya tercurahkan untuk desa Miau Baru. Dari desa juga, desa saya rasa berperan aktif juga dalam sosialisasi pencegahan, sosialisasi pengobatan. Kalau untuk menyelamatkan sisa babi yang hidup, kembali lagi dari pemiliknya, rajin tidak mendesinfektan, rajin tidak menyemprot kandang, membersihkan lantai kandang, dipastikan makanannya apakah memang tidak dari limbah masyarakat, rumah tangga, yang dari luar. Kalau cuma dari sini-sini, dari rumah sendiri kayak nasi, ayam, saya rasa sih nggak apa-apa. Takutnya kan dari luar tuh, nah kasih makan aja bebas. Nah, kalau masalah web bicaranya seperti ya. Nah, kalau masalah web, karena orang lapangan, makanya dari ini itu besar. Tadi sering itu vaksin ayam potong nih. Jadi berdampak juga ya. Aduk pakan.